Katolikana Podcast. Katolikana Podcast. Baik, Sobat Katolikana, pandemi COVID-19 telah membuat perubahan sosial budaya kita dan juga telah mengubah perilaku dan interaksi kita. Misalnya mulai dari yang sederhana, kita sekarang tidak bersalaman. Bagaimana akibatnya? Ternyata keintiman budaya kita yang sangat fisikal pelan-pelan mulai menghilang. Lalu bagaimana dampak perubahan ini dengan kehidupan lain, misalnya ekonomi? Penyiar Radio Katolikana, Abraham Rahmat Adi Priyadi atau Kang Mamat, telah berhasil mewawancarai Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid Setiadi. Bang Fai, demikian panggilan alumnus National University of Singapore dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini juga mengulas tentang jalur rempah dan kaitannya dengan jalur sutra. Bagaimana wawancara selengkapnya? Kita ikuti bersama-sama. Ini mengenai jalur rempah yang Direktorat Bapak garap. Itu kalau bisa sedikit diceritakan apa sih sebenarnya? Jalur rempah ini kan sebetulnya adalah satu narasi sejarah ya, sebuah kerangka berpikir tentang sejarah gitu. Kita melihat perjalanan Indonesia sebetulnya ya sejak masa lalu yang sangat jauh gitu, di mana rempah-rempah itu memainkan peran yang sangat penting gitu ya. Betul. Jadi kalau biasanya mungkin narasi sejarah itu jatuh bangunnya kerajaan, muncul dan hilangnya orang besar gitu ya. Maka kita juga mau melihat gitu ya bahwa ada sebetulnya satu proses yang mengalir di bawah itu ya, yang berkenaan dengan rempah gitu ya. Rempah tentu bukan satu faktor determinan yang menentukan segalanya, tetapi adalah komponen atau unsur yang sangat penting ya di dalam perjalanan sejarah yang panjang itu. Jadi jalur rempah ini sebetulnya juga adalah jalur kebudayaan sesungguhnya gitu ya. Kebudayaan dalam arti pemikiran dan praktek-praktek yang berkembang dalam interaksi orang di sepanjang sebuah jalur yang sangat panjang terkait dengan rempah gitu. Jadi rempah diperdagangkan, tapi bukan hanya rempah sebetulnya yang dibawa gitu ya. Praktek kesenian, bahasa, agama, keyakinan, dan macam-macam itu juga dipertukarkan gitu ya. Di dalam proses yang sangat panjang ini. Dan untuk waktu kita sebetulnya, mungkin kalau bicara tentang rempah-rempah, orang langsung teringat, wah VOC di abad ke-17 gitu ya, berkuasa di Maluku dan kemudian menguasai perdagangan rempah. Ya itu satu episode yang memang sangat penting gitu. Tetapi sebetulnya jalur rempah jauh melampaui Sudah masa ada itu sebelumnya. ya. Karena jauh sebelum kedatangan Eropa sebetulnya sudah terjadi itu interaksi ya. Dan kalau kita lihat Borobudur mempunyai hampir semua candi-candi di Jawa punya rekaman visual gitu ya, dari penggunaan rempah dalam berbagai macam keperluan ya, entah itu makanan, obat, dan seterusnya. Dan saya kira kalau kita tarik mundur lebih jauh ya, melihat misalnya pelabuhan tua seperti Barus yang membawa kapur barus itu sampai ke Mesir 3.000 tahun yang lalu, jadi kita berbicara tentang masa yang sangat panjang. Nah, jalur rempah ini adalah sebuah narasi untuk mengangkat kembali ya kenyataan sejarah ini. Kenapa dan kenapa sekarang gitu ya? Mungkin itu pertanyaannya ya. Kalau kenapanya karena kita melihat bahwa
selama ini ada potensi yang luar biasa ya di Indonesia ini. Indonesia ini kan sebuah negeri dengan keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi di dunia. Ya. Iya. Dan pada saat bersamaan juga sebuah negeri dengan keanekaragaman budaya yang sangat tinggi gitu ya. Kita berbicara dengan tidak kurang 680-an bahasa, ya terdiri dari begitu banyak kelompok etnik dan seterusnya. Nah, kalau ini saja dibuat matriks gitu ya, jadi keanekaragaman hayati ke samping dan kemudian ke bawah itu kita bikin keanekaragaman budaya, maka kita akan dapat matriks yang sangat kompleks kan, karena masyarakat kita tahu menggunakan tanaman itu hampir nggak ada sisanya, ya akarnya, batangnya, daunnya, kulit pohon dan segala macam itu semua kita pakai dengan macam-macam khasiat keperluan yang pengetahuannya diwariskan turun temurun gitu. Dan kita selama ini menurut pembacaan kita belum mengolah dan memanfaatkan kekayaan intelektual ini secara optimal, gitu ya. Kalau misalnya sekarang ini sebuah kenyataan, industri farmasi itu 25% ya, dari apa yang diproduksi oleh industri farmasi modern ini sumbernya itu adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tentunya dari Amazon, ya 25%. Indonesia sebenarnya kontribusinya juga tidak kecil, gitu ya. Dan kita punya rempah dan rimpang ya, jadi rimpang yang tumbuh di dalam jahe dan seterusnya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua komunitas kita ini punya ilmu ya mengenai itu gitu ya, yang diwariskan dalam tradisi lisan, dalam tarian, dalam berbagai macam bentuk. Nah, tugasnya jalur rempah yang kita gagas ini adalah merekam itu semua, ya, mendokumentasi itu semua, karena itu akan menjadi basis ya dari macam-macam praktek-praktek baru, pemikiran-pemikiran baru, termasuk juga pemikiran dan praktek yang bisa menjadi solusi bagi keadaan kita sekarang nih, gitu ya. Karena pandemi ini membawa satu problem baru ya, bahwa kita ini ternyata berkontribusi kan terhadap kemunculan pandemi itu sendiri gitu ya, dengan rusaknya ekosistem, abai terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan hidup dan semua isu itu ya. Dan dengan jalur rempah kita coba mengingatkan ini kita duduk di atas harta kekayaan pengetahuan itu tadi ya. Dan keanekaragaman hayatinya di beberapa tempat yang masih bisa diselamatkan adalah sumber yang luar biasa gitu. Nah, sekarang dunia tengah bergerak dari keuntungan ke keselamatan. Gitu ya. Kalau dulu kan orang berpikir tentang profit, gimana tumbuh menjadi lebih hebat, jadi lebih besar, lebih modern, lebih cepat dan seterusnya. Tapi sekarang diskursusnya pelan-pelan mengalami pergeseran, gitu ya. Dan ini sekarang juga sudah mulai menjadi bagian dari mainstream. Begini nih, ini untuk pendengar yang mungkin juga akrab ya dengan ensiklik keduanya dari Paus Fransiskus ya, Laudato Si. Ini kan tentang lingkungan hidup, tentang keselamatan manusia. Ketika disampaikan 2017, banyak orang masih bagus ini punya concern terhadap lingkungan, tapi dunia sedang bergerak ke arah pertumbuhan kemajuan gitu ya. Sekarang gitu semua orang tiba-tiba menengok kembali kepada pemikiran seperti Laudato Si ini gitu ya. Bahwa ternyata ada yang kita abaikan gitu. Dan bahkan institusi-institusi yang mainstream yang biasanya pokoknya pertumbuhan gitu ya, kayak IMF, Bank Dunia, World Economic Forum, sekarang semuanya berbicara tentang pentingnya kita memikirkan keselamatan lingkungan, dan banyak sekali ide-ide yang dulu mungkin dianggap aneh, dianggap tidak mainstream gitu, sekarang tiba-tiba mendapat tempat ya di dalam institusi-institusi yang sangat mapan ini gitu. Jadi dunia sedang bergeser gitu, yang saya mau bilang gitu ya, bahwa dulu fokus kita adalah pertumbuhan, kecepatan, kekayaan, kemakmuran. Sekarang orang berpikir nomor satu keselamatan. Nah, jalur rempah karena fokusnya kepada pengetahuan tradisional, dan kalau kita lihat keselamatan itu ada di dalam jantungnya pemikiran sepanjang jalur rempah ini gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat
relevan gitu ya sebagai solusi maupun alternatif ya terhadap situasi kayak yang kita hadapi sekarang ini. Untuk lebih konkret gitu ya, pembangunan kita selama ini sangat bersandar pada industri ekstraktif, ya, tambang, perkebunan, dan ya kita menarik manfaat ya tentunya dari fokus pembangunan seperti itu. Tapi kita tahu pada saat bersamaan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat itu juga tidak kecil, ya. Betul. Nah sekarang ketika melihat potensi yang ada pada sumber daya genetik dan sumber daya pengetahuan kita yang begitu besar, seandainya sekarang kita juga mulai melakukan pergeseran paradigma gitu ya dari yang serba pertumbuhan apa segala macam ke keselamatan, maka sebetulnya kita ada dalam posisi yang sangat kuat gitu. Kenapa? Karena kita punya jalur rempah itu tadi gitu ya. Bukan hanya tanamannya, bukan hanya keanekaragaman hayatinya, tetapi juga gugus pengetahuan yang luar biasa gitu, kaya. Tetapi selama ini belum kita dokumentasi, belum kita olah, dan kita gunakan secara optimal. Sebagai contoh deh, Cina ketika menghadapi pandemi COVID ini mengaku gitu bahwa 98% dari pasien yang menderita COVID itu ditreat dengan pengetahuan atau yang mereka sebut obat tradisional. Ya. Saya nggak bilang bahwa obat tradisional menyelesaikan segalanya, tentu tidak gitu ya. Tetapi obat pengetahuan tradisional ini ternyata punya kontribusi yang tidak kecil ya terhadap upaya untuk menyembuhkan orang, dan juga sekarang ini kalau kita lihat ya salah satu yang sangat ditonjolkan sebetulnya kan obatnya dari COVID ini daya tahan tubuh kita sendiri ya. Iya, bukan satu imunitas kita. Ya, bukan satu obat atau vaksin dari luar gitu, tapi sebetulnya imunitas tubuh kita sendiri. Dan jalur rempah ya pasti mengenai itu. Ya, jadi kekayaan pengetahuan kita dan kekayaan hayati kita itu akan berkontribusi sangat besar ya terhadap upaya penguatan tubuh. Nah, ini kalau misalnya kita terjemahkan misalnya dalam bidang pariwisata, ya, maka kita akan dapat gambaran yang lain. Pariwisata kita mestinya tidak lagi pariwisata massal, tapi sudah pariwisata yang berbasis pada ya keingintahuan mengenai tadi keanekaragaman hayati. Jadi kita bicara tentang ekoturism, kita bicara tentang kearifan lokal, kita bicara tentang turis yang pariwisata yang datang untuk belajar untuk apa? Belajar untuk selamat gitu di dunia sekarang ini yang tengah berubah gitu. Kalau dulu gitu mungkin 10 tahun lalu ini dianggap eksotik aja. Oh ya nih pergi ke dunia ketiga pengen lihat hutan hutan tropis gitu ya, terus gitu pulang dia akan kembali ke kehidupannya lagi. Sekarang gitu ini bukan lagi menjadi kemewahan, tetapi jangan-jangan sudah menjadi kebutuhan baru ya, kembali berinteraksi dengan alam gitu ya. Jadi banyak sekali saya kira hal yang bisa muncul dari jalur rempah ini yang kontribusinya akan ada di luar bidang kebudayaan yang sangat spesifik ya. Jadi tinggal memang masalahnya adalah penerjemahan. Jadi buat saya ini bukan cuma sekedar kenangan pada masa lalu ingin melihat, tetapi sebetulnya juga turut berkontribusi pada pemikiran tentang masa depan. Saya punya keyakinan, konfidensi gitu ya, bahwa kalau seandainya kita fokus ya pada pengembangan jalur rempah ini tadi ya, mengoptimalkan cultural resources, sumber daya pengetahuan, sumber daya genetik yang kita miliki ini di dalam masa pandemi sekarang ini, waduh, itu akan jadi kekuatan luar biasa tuh secara ekonomi gitu ya, secara sosial, dan kita juga punya kontribusi ya membantu orang di seluruh dunia ini dengan pengetahuan yang kita miliki tentang daya tahan gitu. Jadi ini buat saya menempatkan jalur rempahnya tuh sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi sering saya bilang sama teman-teman bupati, wali kota gitu, kalau seandainya bapak atau ibu fokus gitu ya mengembangkan ini ya semua sumber daya pengetahuan yang kita miliki untuk
mengembangkan daerah Bapak Ibu sekalian, kok saya merasa jalannya akan lebih cepat daripada misalnya fokus kepada salah satu sektor yang konvensional ya, seperti tambang atau yang lain-lain gitu. Dan banyak dari mereka yang sekarang juga mulai tertarik ya, jadi kita diskusinya udah lebih intens gitu. Buat misalnya Indonesia Timur, buat saya kepulauan itu sekarang justru punya nilai strategis yang luar biasa. Karena dia bisa mengisolasi kan, ya, menjadi betul-betul memutus ya rantai persebaran itu justru karena sifat kepulauannya itu. Nah kalau sekarang ya sederhana aja kita berpikir ya, kalau sekarang bisa work from home, kerja dari rumah, sebetulnya kan bisa kerja dari mana aja, ya, selama ada fasilitas yang cukup ya. Jadi seandainya pulau-pulau yang jauh itu punya fasilitas dasar seperti internet, air bersih dan seterusnya, saya kok cukup yakin cukup banyak orang yang kemudian udah deh, gue mending kerja di sana deh gitu ya selama 3 bulan daripada di Wuhan, daripada di Shanghai, daripada di Singapura gitu ya. Dan ya udah dengan sumber daya lokal, makanan dan segala macam, jadi semua untung. Ya itu satu lagi, mimpinya ke arah sana. Satu lagi nih Pak Hilmar, ada persamaannya nggak sih dengan apa yang diupayakan oleh Cina dengan jalur sutra mereka itu? Jalur rempah kita ini. Kalau apa? Ya dari segi Cina juga sama sebetulnya ya, mereka melihat hubungan yang ada di antara Cina dengan banyak sekali negara sampai ke barat sana melalui jalur perdagangan sutra gitu ya. Nah, yang orang banyak nggak tahu itu bahwa sebetulnya di jalur sutra itu yang diperdagangkan juga produknya banyak rempah gitu ya. Jadi di jalur sutra itu sendiri sebetulnya bukan sutra gitu ya. Itu memang karena sutra asalnya dari Cina, maka dinamakan jalur sutra gitu. Tapi sebetulnya diperdagangkan banyak sekali gitu. Dan rempah juga salah satu komoditi yang dominan ya, dalam pertukaran itu. Nah, dengan logika yang sama gitu ya, juga karena rempah sebagian berasal memang tanaman endemik dari Maluku, ya kita juga bikin yang sama gitu ya, bahwa sebetulnya ada jalur lain ya yang juga tidak kalah pentingnya di dunia maritim yang namanya jalur rempah. Ya, dan kita tahu ya bahwa Eropa datang ke sini karena rempah ya. Pelaut-pelaut dari Arab, pelaut-pelaut India abad ke-9 ke-10 itu datang ke sini juga karena rempah gitu ya. Dan termasuk dari Cina ya datang ke sini juga untuk alasan yang sama gitu. Jadi saya kira jalur rempah ini akan melengkapi ya gambaran tentang sejarah dunia gitu ya. Dan melihat kontribusi dari jalur ini baik sutra maupun jalur rempah terhadap perkembangan peradaban gitu ya, bahwa kita sebetulnya kan kontribusinya sangat besar terhadap peradaban Eropa ya karena hubungan kolonial itu gitu ya. Kota-kota seperti Amsterdam segala macam ya dibangun ya karena adanya perdagangan dengan kita di sini gitu ya. Perdagangan yang tidak seimbang tentunya ya, karena lebih banyak kita diambil daripada diberi gitu ya. Tapi itulah saya kira tempat ya dari jalur rempah di dalam perjalanan sejarah kita gitu ya. Jadi saya melihatnya dalam kerangka yang lebih besar gitu ya, lebih juga secara temporal, secara waktu juga lebih lingkupnya lebih luas gitu ya, untuk melihat dampaknya ya terhadap perkembangan kehidupan, perjalanan sejarah gitu. Jadi ya mirip betul ya dengan narasi jalur sutra gitu. Oke, sekarang mengenai ini apa upaya meminta apa semacam pengakuan dari UNESCO itu apa itu Pak arti ininya? Arti pentingnya itu? Arti pentingnya. Jadi kalau memang UNESCO ini punya satu mekanisme ya, mereka punya satu daftar gitu ya, daftar yang namanya daftar warisan dunia, dan ada banyak sekali situs juga kawasan bersejarah gitu ya, yang kemudian masuk di dalam daftar itu, dan setiap negara itu punya kesempatan ya untuk mengusulkan ya
situs yang ada di negerinya gitu untuk masuk dalam daftar tersebut. Ya, dari kita ada Borobudur, ada Prambanan, ada Subak di Bali, ada Sawalunto, dan juga Sangiran, itu 5 ya. Jadi 5 situs yang masuk di dalam daftar warisan dunia itu. Dan kuncinya sebetulnya pada konsep yang mereka sebut outstanding universal value. Jadi nilai universal yang menonjol gitu ya dari si situs itu. Kenapa? Karena ya menonjol karena punya arti penting bagi peradaban gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi dan peradaban dan tentunya juga kemanusiaan gitu ya. Jadi dengan sekarang berupaya mendaftarkan jalur rempah menjadi warisan dunia, kita juga ya tadi ya justru ingin mengafirmasi pernyataan bahwa jalur rempah ini bukan hanya menarik sebagai sebuah objek sejarah gitu ya, tetapi ternyata memang punya kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban. Dan maksud untuk kenapa ini penting untuk disampaikan, karena di dalam narasi sejarah yang dominan tuh cerita ini hilang gitu ya. Jadi modernitas di Eropa itu misalnya dianggap sebagai perkembangan teknologi, yaitu dewanya adalah James Watt ya, penemu mesin uap gitu ya. Sementara kita pengen kasih lihat itu jauh sebelum ada James Watt, dan sebetulnya James Watt bisa sekolah, bisa memikirkan segala macam teknologi itu karena ada basis ya perjalanan sejarah yang cukup panjang gitu. Ketika rempah-rempah itu diperdagangkan membawa kemakmuran yang sangat besar ya bagi Eropa, dan kemudian juga memikirkan modernitas. Ada beberapa studi yang sangat-sangat menarik gitu ya, menggambarkan kontribusi ya dari sejarah non-Eropa terhadap perkembangan di Eropa. Dan buat kita di Indonesia ini tentu adalah nilai universal yang menonjol gitu ya dari jalur rempah gitu ya, karena dia mempengaruhi bukan hanya sejarah kita sendiri, tapi bahkan sejarah dunia gitu. Jadi sudah sepatutnya gitu juga masuk di dalam daftar warisan dunia. Tentu pengakuan dari UNESCO itu berarti pengakuan internasional gitu ya. Jadi seluruh dunia yang menjadi anggota UNESCO juga sepakat gitu ya bahwa ini adalah situs yang bermakna dan sangat penting bagi kemanusiaan. Dan dengan adanya pengakuan itu tentunya berarti narasi sejarah yang tadi saya ceritakan itu juga mendapat pengakuan gitu ya. Tentu ini bukan karangan saya, ada banyak sekali ahli lain ya teman-teman, arkeolog, antropolog, sejarawan, linguis dan segala macam yang terlibat ya di dalam proses ini gitu. Tapi usaha bersama ini sebetulnya untuk menegaskan gitu ya, sebenarnya di mana sih kedudukan jalur rempah dalam sejarah kita nih. Tapi justru dengan adanya pengakuan itu bukan berarti itu sebagai semacam reward agar kita bisa yang membuat kita jadi terlena, justru malah menjadi suatu PR untuk kita lebih memelihara itu ya. Betul. Karena pengakuan itu juga mensyaratkan gitu bahwa negara yang mengusulkan punya kemampuan untuk menjaga kelestariannya. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak mampu menjaga kelestariannya, suatu waktu juga bisa dicabut dari daftar itu, gitu ya. Jadi maksud kita juga untuk mendaftarkan jalur rempah ini agar dia juga mendapat perhatian cukup, ya, di dalam negeri kita sendiri. Karena itu kan pasti akan melintasi daerah-daerah. Artinya ada kabupaten kota, ada provinsi, berarti ada bupati, ada wali kota, ada gubernur gitu ya, yang juga akan masuk di dalam sebagai stakeholder utama ya dari urusan ini gitu, dan kita sangat berharap ya kalau itu kemudian memang bisa ditetapkan perhatian para beliau ini ya, bupati, wali kota dan juga gubernur kemudian terhadap jalur rempah dan kebudayaan secara umum meningkat gitu ya, karena sekarang ini kan masih sangat terbatas ya. Bisa kita lihatlah dari anggaran kebudayaan, biasanya kalau ada situasi yang kekurangan anggaran, yang pertama kali dipotong ya pasti kebudayaan gitu ya. Itu sepertinya kayak jadi rumus gitu ya di daerah gitu ya. Ya di pusat juga sama aja gitu. Jadi saya kira sementara sebetulnya kita mau kasih lihat gitu bahwa loh, kok kamu potong sesuatu yang sebenarnya potensinya sangat besar gitu dan bisa kasih kontribusi yang sangat besar untuk menyelamatkan perekonomian juga gitu ya. Jadi ini diskusi yang terus-menerus dengan teman-teman di
badan perencanaan baik Bappenas, Bapeda, DPR, DPRD. Sekarang kita lagi sangat giat lah gitu ya, berusaha juga memperkuat ya argumentasi juga, garis kebijakannya, pemikirannya. Dan ya sejauh ini sih lumayan ya gitu ya, respons cukup bagus. Ada beberapa daerah yang memang juga committed gitu ya, sangat mengerti kenapa ini menjadi penting dan punya komitmen untuk berkontribusi gitu ya. Di samping tentunya pengakuan dari UNESCO pasti akan membawa kebanggaan lah gitu, itu sudah dengan sendirinya ya saya kira gitu ya, ketika ada situs, ada kawasan ditentukan sebagai warisan dunia, tentu punya nilai tersendiri gitu ya. Dan ya itu mungkin salah satu insentif ya yang membuat orang kemudian tertarik untuk terlibat gitu. Kalau boleh tahu nih yang terakhir nih Pak, langkah-langkah konkret apa yang sudah diwujudkan yang berkaitan dengan jalur rempah ini? Kalau nggak salah, saya pernah baca waktu itu festival budaya, seperti apa ini? Perjalanan wisata, berhubungan dengan wisata kalau nggak salah ini, ya. Ya, sekarang ini kita ada di dalam fase untuk membangkitkan perhatian gitu ya terhadap jalur rempah gitu. Jadi memang ini lagi masuk dalam fase kampanye ya. Jadi penyebaran informasi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gitu ya, sehingga perhatian dan juga pengetahuan publik mengenai jalur rempah itu bisa meningkat gitu. Dan salah satu kendaraan untuk meningkatkan perhatian dan pengetahuan ini adalah yang kita sebut karavan budaya gitu ya. Karavan budaya. Sebetulnya ini adalah ya semacam rangkaian kegiatan gitu yang terjadi di tempat yang berbeda-beda sepanjang jalur rempah itu ya, tapi diikat oleh pemikiran yang core atau inti pemikiran yang sama gitu ya, soal rempah, soal interaksi budaya, soal pertukaran, soal toleransi, soal macam-macam hal gitu ya yang terkait dengan itu. Nah, agar dia agar lebih terasa jalurnya itu, kita memang mau berlayar. Harusnya tahun ini nih kita berlayar ya. Berlayar dari Ternate sampai ke Oman sana akan kita balik lagi tuh pantai timur Afrika, Madagaskar, terus kemudian lewat Sri Lanka dan kembali ke Indonesia. Jadi seluruh lautan Hindia itu mestinya kita berlayar. Tahun ini sudah disiapkan semuanya gitu ya. Jadi kerjasama dengan Angkatan Laut ya. Jadi kita menggunakan kapal latihnya Angkatan Laut, Bima Suci, kapal yang baru, untuk keliling wilayah. Udah sempat bicara cukup jauh secara teknis gitu, tapi datang COVID jadi berubah semua itu agendanya gitu. Sayang sekali. Ya sayang. Tapi saya baru dapat konfirmasi tahun depan kalau keadaan sudah lebih baik, kita akan tetap jalankan itu, tapi mungkin di Indonesia dulu ya. Jadi kita akan ada perjalanan dengan kapal laut itu ke 20 titik di Indonesia ini. Dan di sepanjang jalur itu kita menyelenggarakan macam-macam kegiatan terkait dengan rempah gitu ya. Tentu melibatkan sebanyak mungkin kalangan ya, terutama kalangan muda ya. Jadi pelajar, mahasiswa itu yang menjadi sasaran dari program ini gitu ya. Tentu kita juga sedang melihat kemungkinan mereka ikut di kapal itu ya. Jadi lebih seru juga gitu ya. Ada satu tim yang memang mengikuti perjalanan itu, anak-anak muda punya pengalaman berlayar. Ini kan kita negeri maritim, tapi banyak orang di negeri kita ini kan takut air ya. Jadi itu semacam ironi juga gitu ya. Dan kita pengen kasih lihat ya bahwa sebetulnya laut itu bukan sesuatu yang jauh gitu ya secara mental gitu. Ini sekarang kan problemnya itu ya, laut masih secara mental itu kan kita jauh walaupun tinggal di pesisir ya. Kita tinggal di Jakarta tapi nggak sadar sebetulnya tinggal di pinggir laut kan. Upaya untuk mendekatkan kembali ya kepada kehidupan maritim itu yang kita sasar di tahun pertama ini. Itu sih yang sekarang ya. Tentunya pasti ada seminar-seminar, penerbitan macam-macam publikasi, pameran yang kita lakukan. Itu untuk membantu proses itu.
Oke, terima kasih banyak Bapak Hilmar. Gitu. Sama-sama untuk, ya. untuk kali ini. Nanti Sementara ya. Oke.